Selamat pagi Amang dan Inang, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Berkatilah kami dalam perenungan ini. Amin. Firman Tuhan diambil dari Ester 2 ayat 17. Maka Ester dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak dara lain, sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Ratu Wasti. Ada seorang pemuda di Taiwan yang lahir dari ibu seorang pecandu narkoba berat dan ayah seorang anggota geng kriminal yang berbahaya di kotanya. Pada saat itu, kedua orang tuanya melahirkan dia di usia yang sangat muda. Dan akibat dari kebiasaan orang tua yang mengkonsumsi narkoba, maka sejak lahir dia mengalami masalah ginjal. Dalam proses itu, kehidupannya tidak lepas dari rumah sakit. Namun ada satu peristiwa penting yang mengubah seluruh hidupnya. Di usia 13 tahun, dia tidak dapat ditolong oleh dokter. Dan orang tua asuhnya itu sangat frustasi. Namun kemudian membawa seorang pendeta untuk mendoakan hidupnya. Tuhan menyelamatkannya. Ada peristiwa yang besar dari kasih Allah dalam hidupnya. Menurut dokter, tidak ada alasan atau argumen yang tepat menjelaskan bagaimana proses pemulihan kesembuhannya. Namun, perawat yang merawatnya berkata kepadanya, "Allahmu menyelamatkan engkau." Kata-kata inilah yang mengubah pemuda ini seumur hidupnya. Seiring waktu dia masuk ke bangku perkuliahan dan banyak sekali menghabiskan waktunya untuk mendekat kepada Tuhan, belajar firman Tuhan, taat kepada Tuhan, menjaga kelakuan hidupnya. Maka di bangku perkuliahan, dia menjadi sumber inspirasi bagi teman-teman sebayanya. Terlebih, dia menjadi ketua mahasiswa di kampusnya. Hidupnya kemudian menjadi bermakna dan berarti bagi banyak orang. Demikian kehidupan Ester, Ratu Ester, Ratu Persia yang diangkat oleh Raja Ahasuerus menggantikan Ratu Wasti. Pada saat itu Ratu Wasti menolak permintaan raja di meja perjamuan yang kemudian membuat raja malu. Dan pada saat pengangkatan, sebenarnya Ratu Ester ini tidak semudah itu dipilih. Namun karena dia memiliki sikap taat, sikap yang mau mendengar nasihat dari ayah angkatnya Mordekhai, saudara bapak dari bapaknya Ester, akhirnya dia terpilih. Demikian kehidupan Ester yang telah ditentukan Allah untuk menjadi penyelamat bagi bangsa Israel, Amang dan Inang. Karena dia sekarang memiliki kendali. Dia mampu untuk memberikan pengaruh kepada raja untuk menyelamatkan bangsanya. Dan memang demikianlah tugas Ester, peran Ester dalam hidupnya. Namun ada satu hal yang perlu kita lihat di sini, bahwa dalam proses untuk memberikan pengaruh, untuk memberikan masukan permohonan kepada raja, sesungguhnya Ester mempertaruhkan nyawanya. Jika dia salah melangkah, salah mengambil keputusan, dia mengikutkan dirinya sendiri tanpa arahan Tuhan, tanpa taat pada firman Tuhan melalui perkataan Mordekhai, maka dia membahayakan dirinya. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh dua pengawal raja yang mereka berencana untuk membunuh raja bernama Bigtan dan Teres. Dan kemudian penasihat raja bernama Haman yang juga menginginkan supaya kerajaan Ahasuerus itu lebih berpihak kepadanya daripada kepada Mordekhai. Artinya, nasib atau keadaan hidup dari Ester ini
sesungguhnya bergantung kepada apa kata Tuhan. Ya, dalam iman Kristen tidak ada nasib, tapi itu seperti keadaan yang memang ditentukan oleh Tuhan. Oleh karenanya Esther sungguh-sungguh taat pada firman Allah itu sendiri. Dia tidak mau memakai dirinya, pikirannya sendiri dalam menjalankan tugasnya sebagai ratu. Satu waktu ketika dia mau menyelamatkan bangsa Israel, dia berpuasa 3 hari. Karena ada satu perintah di mana jika menghadap Raja Atta haruslah melalui undangan. Tidak boleh langsung. Namun berbeda dengan Esther. Dia tidak memakai undangan dan Raja menerimanya. Amang dan inang, kehidupan kita pun demikian. Kita memiliki peran yang telah ditentukan Allah. Kita yang dalam hidup ini sesungguhnya ditugaskan Allah untuk melakukan kehendak-kehendaknya dalam diri kita. Maka mendekatlah kepada Tuhan. Maka teruslah membangun hubungan kepada Tuhan, supaya kita tahu apa peran yang Tuhan tentukan dalam hidup kita. Sebagai orang tua, hendaknya kita mendidik anak-anak dengan penuh kasih sayang dan teladan. Sebagai anak, hendaknya kita menghormati dan mau dinasihati. Dalam pekerjaan, hendaknya kita memohon hikmat daripada Allah, mengerjakannya dengan baik, dan memberi dampak positif bagi tim di kantor, di pekerjaan, terlebih kepada orang-orang di sekitar kita. Dan dalam kehidupan sosial, hendaknya kehadiran kita memberi inspirasi dalam kebaikan dan mendatangkan sukacita dan damai. Ada begitu banyak ragam peran dari setiap manusia itu. Maksudnya, banyak manusia, maka banyaklah peran yang ditimbulkan dari dalamnya. Oleh karenanya, biarlah setiap keadaan kita menyadari bahwa Tuhan itu memakai peristiwa itu untuk menjadi satu kesaksian, satu kekuatan yang membangun iman, menguatkan sesama kita melalui kehidupan kita. Maka mintalah hikmat dan tuntunan dari Allah untuk mengetahui peran kita dan menjalankan peran kita. Amang dan inang, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan dan dekatlah kepadanya, supaya kehidupan kita punya makna dan punya tujuan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini. Berilah kami kekuatan untuk memahami tujuan dari yang telah Tuhan tentukan bagi hidup kami, agar kami dalam hidup ini punya makna. Terpujilah nama-Mu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Amin.